Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menjadi kewajiban sang khatib, seorang khatib terus mengingatkan tentang ketakwaan di saat khutbah Jumat. Tidak hanya mengingatkan untuk para jamaahnya, lebih-lebih bagi diri khatib pribadi. Marilah terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah dan Rasulnya ingin agar kita selalu mendaya gunakan setiap kekayaan dunia untuk meningkatkan kualitas diri. Tentu kata diri menunjuk pada diri sendiri. Ada 3 bagian, yaitu ruhi, fikri, dan jasadi. Jangan jadi hamba harta. Jangan mempertuhan dunia. Begitu diulang-ulang oleh para ulama kita. Dan satu-satunya jalan menujunya adalah memperhamba harta. Memperhamba harta untuk peningkatan kualitas diri kita. Secara ruhi dilihat dari segi spiritual kita. Dan secara fikri dilihat dari intelektual kita, dan secara jasadi dilihat dari fisikal jasad tubuh kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak mari kita jumpai Bani Israel yang sedang dilanda frustasi massal. Penindasan berkepanjangan yang mereka alami membangkitkan insyaf untuk berjihad. Dan jihad di sini para hadirin tentu menghajatkan pemimpin. Maka berduyun-duyunlah mereka menjumpai Nabi mereka. Dalam suatu riwayat disebut nama Daniel alaihissalam meminta ketetapan, dan Allah pun menurunkan keputusannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Mereka menjawab,
bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan atau kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikannya kepadanya kelebihan ilmu dan fisik yang baik. Allah menganugerahkannya kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas kekuasaan dan rezekinya, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu masa Bani Israel, dari ayat tersebut kita bisa belajar dari Talut yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin di masa Bani Israel pada Nabi Daniel alaihissalam, pada masa Nabi Daniel alaihissalam waktu itu. Mengapa Allah memilih Talut menjadi pemimpin pada saat itu? Di sini minimal ada tiga alasan, ada tiga rahasia kenapa Allah memilih Talut menjadi pemimpin. Padahal pada masa itu banyak elit pejabat yang berkuasa, yang merasa pede dengan sombongnya merendahkan si Talut, dikarenakan sepertinya seolah-olah tidak memiliki kelebihan sedikit pun. Ada tiga alasan, setidaknya ada tiga rahasia kenapa Allah memilih Talut menjadi pemimpin di saat itu. Yang pertama, Allah memilih Talut, artinya Talut memiliki kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Talut memiliki keakraban dengan Allah yang dibangun tidak serta-merta. Talut membangunnya dengan ta'abud, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang memerlukan banyak harta, banyak waktu, banyak pikiran dan banyak tenaga dalam masa yang panjang. Ketika orang lain menggunakan hartanya, menggunakan waktunya, hartanya sebagai pembelanjaan, sebagai pembunuhan diri, meningkatkan biar dipandang orang. Wah, di sini Talut menggunakan segala apa yang dia punya untuk ta'abud, membangun kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwanya, taqarrub ilallah. Yang kedua, Allah menganugerahinya ilmu yang luas. Tentu menjadi orang yang berilmu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Di saat orang lain menggunakan hartanya sebagai modal niaga atau untuk belanja perkakas mewah, barang-barang mahal lainnya, Talut mengalokasikannya untuk ilmu petualangan yang mengasyikkan. Di saat orang lain sibuk membeli sesuatu barang mewah, Talut di sini menggunakan hartanya untuk belajar, meningkatkan kualitas ilmunya. Dan yang ketiga, Allah menganugerahkannya fisik yang perkasa. Ini pun tidak hanya 1-2 minggu, 2 bulan dan seterusnya. Pasti butuh waktu yang lama untuk membina tubuhnya, membina badannya, membina fisiknya agar menjadi pribadi yang kuat. Physical exercise perlu kedisiplinan, energi, dan sumber daya yang kadang tidak sedikit para hadirin. Di saat orang lain menggunakan hartanya untuk menyediakan fasilitas mewah yang serba memudahkan, Talut menggunakannya untuk pembinaan kualitas diri, pembinaan ketangkasan dan kesehatan, menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga ketahanan fisiknya, berlatih.
Allah menganugerahkannya fisik yang kuat, fisik yang perkasa. Lebih-lebih apa yang kita miliki saat ini, tubuh yang sehat yang kita gunakan dengan sehat pergi ke masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat. Marilah kita gunakan, kita alokasikan segala apa yang kita miliki saat ini menjadi kualitas, peningkatan kualitas diri kita di saat bulan-bulan percobaan, bulan latihan, masa-masa latihan bulan Rajab, bulan Sya'ban telah kita lalui. Di saat bulan Ramadan pun kita jalani, dan hari kemenangan pun sudah kita nikmati bersama-sama telah kita nikmati, kita rayakan. Dan di Jumat terakhir di bulan Syawal ini sebagai pengingat kita, bulan Syawal mengawali bulan Syawal sebagai peningkatan kualitas diri. Marilah kita alokasikan segala apa yang kita punya, harta yang kita punya menjadi kualitas diri kita. Di saat siapa saja yang menjadi pelajar saat ini, marilah belajar dengan tekun. Siapapun yang menjadi pekerja, pegawai, marilah bekerja dengan jujur. Di saat kita yang saat ini, posisi saat ini menjadi pegawai pemerintahan, marilah menjadi pegawai yang amanah. Semoga Allah menuntun jalan hidayah kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan semoga di tahun depan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan Syawal, menjadi awal peningkatan kualitas diri kita sehingga menjadi pribadi yang baik setiap harinya menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.